Rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LB Friends, Warahmatullahi wabarakatuh. welcome to LB Show. Kali ini kita kedatangan tamu yang berbeda lagi, ya kan? Berbeda lagi nih. Ini nutrisi buat otak, buat hati, pokoknya buat LB Friends nih jadi ada gitu. Ya. Jadi makanan bergizi. Makanan bergizi. Bukan fast food nih. Iya. Nah, ini kita kedatangan tamu ada saudara Khalid, siapa? siapa nih? Nah, Abdul silakan. Khalid. Abdul Siapa Khalid nih, Da? dari mana? nih? Dari Gema Pembahasan. Dari Dari Gema Gema Pembebasan, Pembebasan. Gerakan Mahasiswa Pembebasan. Pembebasan. Oke. Balik lagi masih ada Abah Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Ya, kiai kita. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Saya kayaknya belum salaman. Iya. Ya, Masya Allah. lupa ya kelewatan. Suladap ya mas, suladap. Nah, ini kita bahasan kali ini nih agak-agak manis-manis manja ya. Mas. Soalnya ada Enggak. permen-permennya. Benar. Nah. Soalnya ini lagi rame nih, Mbak. Lagi Nah, rame lagi in. apa namanya bahas tentang permen. Kita kan nggak ngerti permen Iya. Dikdukristek nih apa sih Permen Dikduk- Dikbud Ristek Ristek nomor Oh. 30. Soalnya Soalnya permen jenis baru kayaknya. bener, soalnya viral banget di media nih. Di media rame, kemudian di lingkungan sekolah rame, di lingkungan kuliah rame. Lebih rame kayaknya di lingkungan sekolah-sekolah itu kayaknya. Benar. Makanya ini apa nih yang di sinilah kita gali. Oke. Ya, jadi Permendikbudristek itu apa sih? Kan mulai rame di dunia kampus nih. Yang melatar belakang itu terbit itu apa? Nah, kalau dibahas Permendikbud, mungkin kalau bagi kebanyakan orang masih bingung nih terkait aturan-aturan yang ada di Indonesia. Nah, itu dia. Gitu. Jadi Permendikbud itu adalah akronim dari Peraturan Menteri Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 dikeluarkan di tahun 2021. Secara asumsi mungkin dari Gerakan Mahasiswa Pembahasan apa sih melatar belakangi? Karena kan ini juga bagi kita di mahasiswa kok tiba-tiba padahal undang-undang dari payung biasanya kalau peraturan dari menteri itu punya undang-undang turunan yaitu adalah undang-undang dari yang disahkan oleh MK Betul. ataupun disetujui oleh DPR. Nah, ini tiba-tiba menteri mengeluarkan Permendikbud sendiri, Permendikbudristek tanpa tanpa persetujuan. punya payung undang-undang iya, gitu. undang-undangnya. Nah, secara asumsi mungkin bisa jadi ya, bisa jadi untuk bagian daripada uji kelayakan material daripada undang-undang RUU PKS ya. Karena muatan dari Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini lebih kepada pencegahan kekerasan seksual. Nah, tahun 2019 juga kemarin itu ada yang namanya RUU PKS gitu. Oh, gitu. Dan itu banyak penolakan sebelum mau disahkan itu sudah banyak penolakan dari seluruh masyarakat. Oh, ini Termasuk mencoba juga- lagi nih. Nah, mencoba Oke, lewat lewat pendidikan nih ya. pendidikan khususnya di perguruan tinggi karena memang pelaksanaan daripada undang-undang ini pada perguruan tinggi gitu. Tadi menarik nih, Pak, tentang kekerasan seksual. Jadi rancangan untuk mencegah ya kekerasan Mencegah. seksual. Nah, itu kan kayaknya baik gitu. Iya. Terlihat baik. Iya, nah, Tapi kenapa kenapa kok banyak penolakan? Ya. Nah, kita juga perlu lihat tuh Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 bukan cuma membahas terkait kekerasan seksual, tapi juga membahas gender. Nah, Oh. kalau kita juga lihat semua, bagaimana sih kekerasan seksual itu? Emang ada di poin 1. Dan yang paling ambigu bagi kami itu adalah apa sih gender itu? Nah, sebagai gerakan mahasiswa pembahasan yang berideologi Islam, gender itu cuma 2, laki-laki dan perempuan. Gitu. Jenis kelamin itu cuma 2. Kemudian juga kekerasan seksual, ini juga istilah baru bagi kami ya, kekerasan seksual karena di dalam Islam sifatnya itu spesifik gitu. Misalnya melihat aurat gitu. Atau kemudian berzina gitu. Jadi ada sifatnya spesifik, bukan sifatnya semuanya Universal. universal kekerasan seksual. Jadi bisa jadi juga pada saat kita melakukan pelecehan seksual misalnya, banyak undang-undang yang akan mempidanakan kita misalnya. Bukan cuma anggaplah disahkan nanti RUU PKS ya, ataupun nanti setelah saya ini dan memang sudah sah Permendikbudristek, bisa jadi dalam undang-undang KUHP ya, termasuk undang-undang ITE karena kan ada penghinaan pelecehan.
orang melakukan hal tersebut diberikan pasal berlapis gitu. Oh. Gitu. Jadi Ya kayak body shaming misalnya gitu tuh. Iya. Bisa kena ke situ juga ya. Bisa kena. Ya kan itu bahaya tuh. Bisa kena tuh. dan belum disahkan belum disahkan saja RUU PKS, Baru ngomong gitu aja tuh. ada kasus seperti seorang ibu yang menegur saja suami yang mabuk-mabukan. Oh iya itu. itu benar tuh sempat viral tuh Nah, Pak. sempat Yang viral. kemudian ibu-ibunya itu sempat dipidana ya. Ya, sempat dipidana. sempat dipidana. Menegur suaminya. Iya, Menegur yang suaminya pulang mabuk-mabukan. mabuk. Dan dianggap sebagai KDRT, dan ini memang ada dalam KUHP. Hmm. Dan di dalam juga Permendikbud ini hampir sama dengan bagaimana orang melakukan kekerasan terhadap gender. Iya di Gitu. situ soalnya berbicara aja udah Iya. termasuk kekerasan seksual. melihat saja Nah, kekerasan melihat seksual. Sedikit baca sih itu peraturan itu tuh permen itu kan. Oh begitu. Nah terus setelah latar belakangnya kita tahu nih dampaknya nih apa nih kira-kira? Pertama, Kalau menurut dari teman-teman mahasiswa, Iya. Ada bias terhadap gender pertama. Hmm. Ya, bias terhadap gender. Bagaimana bukan cuma laki-laki dan perempuan, bisa jadi muncul lagi gender-gender baru, dan itu mungkin sama seperti Thailand. Yang Iya, kayak ada 8 amfibi, jenis. yang kayak amfibi itu bisa di air bisa di darat. Iya. Ada 8 jenis. Bukan anak Pak. Gender amfibi ya. Jadi ada bias terhadap Ah. istilah gender. Kemudian istilah kekerasan seksual itu bagaimana ya? Dan bisa jadi banyak lagi yang nama orang, misalnya nih korban tanpa persetujuan suka sama suka, maka ada tindakan hukum tanpa harus lewat pemerintahan, karena di dalam Permendikbudristek ini kan diatur oleh pendidikan tinggi dan dibentuk yang namanya Satgas. Di dalam institusi ada lagi institusi keamanan. Oke lah, Satpam biasa ada. Oke, siap. Tapi ditambah lagi satuan tugas gitu. Ada Satuan tugas satgasnya. itu punya juga ibaratnya kerja, job desk di dalam undang-undang tersebut gitu. Pertanyaannya juga, selain menambah lagi aturan di dalam kampus dan membuat kampus itu lebih represif kepada mahasiswa, di mana uang yang bisa didapatkan untuk menggaji misalnya Satgas ini. Oh berarti itu satgas gaji ya? Iya, Oh, harus, ada gajinya tuh. karena ada bagian-bagian kerja, Ada proyek. ada ya bisa itu. jadi Oh, gitu. Ada yang didagangin dong. Hah? Enggak, ini yang menarik nih sekarang kan yang rame nih, mulai dari beberapa toko juga kan membahas ini nih Permendikbudristek nih, katanya sih ini nih mulai ada upaya legalisasi seks bebas. Bener nggak Iya. sih itu di dalam Ini dampaknya nih Permendikbud berarti nih ya. Iya benar. Jadi ada pembenaran untuk melakukan hubungan intim dengan alasan suka sama suka. Wah. Gitu. Padahal kan ini Tadi- nih yang harusnya tadi kalau dijelaskan. kita kembali ke dalam Islam, Mm. misalnya nih laki-laki dan perempuan yang bukan mahram Iya. Iya. gitu. Perempuan disuruh tutup aurat dan laki disuruh untuk menjaga pandangan. Ketika ada pembiaran untuk membuka aurat gitu, dan ada kebebasan dalam hal menilai aktivitas perbuatan, maka bisa jadi ada perbuatan-perbuatan dosa. Misalnya melihat aurat, misalnya Iya, gitu ya. oke. Nah, di dalam Islam ada yang sifatnya spesifik gitu. Melihat aurat perempuan ataupun melihat aurat laki-laki yang bukan mahram, Iya. ya. Itu sudah termasuk dosa, itu spesifik gitu. Apalagi kemudian melakukan perbuatan zina. Nah, Dan menurut kami juga undang-undang ini lebih ke pada mendekati zina, bahkan melakukan perbuatan zina gitu. Jadi ada benar ya. Jadi isu-isu soal ada upaya legalisasi seks bebas itu Iya. di dalam jadi dunia kalau yang kampus ya. zina tuh nggak bisa langsung di ini karena dia suka sama suka Iya, gitu. bisa jadi itu Jadi jadi nggak- kayak hukum nggak- buat iya. orang-orang melakukan Jadi gitu nggak bisa dihukum. Jadi gitu. bukan mahram kalau suka sama suka. Hmm? Permendikbud ini melegalkan perbuatan tersebut. Wah. Ini Gitu. LB Friends, ini bertentangan sama sebenarnya ini kan dari permen si Dikbud kan. Iya, Permendikbud. Ini bertentangan sama budaya Benar. kita, Bro. Nah, itu kan luar biasa gitu. Kita dengan secara dari segi budaya, terutama dari segi Udah nggak ada norma-norma Benar. lagi gitu loh di masyarakat Jadi, tuh jadinya ntar kok bisa tetap terbit gitu. Sebenarnya nah ini harus digali lagi nih, Ini Pak. juga aneh juga ini, Ah. Menteri Pendidikan. Ah. Kok di saat
kurangnya orang mendapatkan apa itu asupan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Kok tidak mengatur bagaimana masyarakat ini bisa belajar sampai ke perguruan tinggi gitu, bukan terhenti hanya di bangku SMA gitu. Ya, Apalagi juga Indonesia ini kurang tenaga, bukan kurang sih, harus bisa ada tenaga ahli gitu dari orang-orang yang duduk di bangku SMA. Kan nantinya kalau di universitas itu dia melakukan pendidikan, melakukan riset dan melakukan pengabdian kepada masyarakat gitu. Kok bukan ini yang dibenahi oleh menteri? Justru masalah kekerasan seksual gitu. Kalaupun mau mau mencegah kekerasan seksual, ya ambil Islam lah gitu. Solusinya Islam. Karena gitu. mayoritas. Gitu. Bukan itu cuma itu. Dia memberikan keadilan terhadap seluruh manusia gitu. Mantap dalam tuh. Ini masih kita bahas dan mencegah manusia dari perbuatan dosa itu. Nah, ada efek gak sih kalau ini tetap bisa diberlakukan nih? Buat khususnya nih buat teman-teman mahasiswa kan. Ini efeknya apa nih kalau Permendikbudristek ini masih tetap diberlakukan? Pertama, dalam lingkungan sosial ada upaya represif dari pihak kampus ya. Karena ada satpam, ada satgas, mirip satgas Covid mungkin ya. Kayak mirip-mirip gitu. Ya ada satgas ini, satgas Gua kalau nggak lupa masker aja lari gua. Nah, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi bisa jadi undang-undang yang sifatnya ambigu tadi nih, yang multitafsir ini bisa saja dibuat oleh pihak-pihak kampus untuk menghukum mahasiswa yang tidak sejalan dengan kemauan kampus gitu. Ataupun misalnya gara-gara hal-hal yang sepele gitu. Dan itu memang tidak ada aturannya terkait kampus tersebut untuk menutup aurat perempuan gitu. Jadi harus memang dibarengi kalau memang mau mencegah kekerasan seksual, harus juga dibarengi dengan ketaatan terhadap seluruh individu yang ada di dalam kampus supaya tidak terjadi yang namanya hal-hal yang dosa yang merusak aktivitas manusia. Jadi kan tidak mengundang para Batman ya kan? Apa tuh? Batman, laki-laki bat. Bad boy. Dia Batman. Karena menutup aurat itu jadi kan nggak bisa menelanjangi dengan pemikiran gitu. Laki-laki juga disuruh menjaga pandangan. Jadi semua punya kewajiban masing-masing. Itu baru namanya pencegahan tadi yang solutif. Ya, solusinya mencegah kekerasan seksual tuh itu sebenarnya. Gitu bukan tidak jadi masalah kalau suka sama suka itu jadi bahaya. Harusnya memberikan mencegah masalah, jangan sampai menimbulkan masalah baru harusnya. Oke, menarik nih. Tapi masih yang gue bingung nih, Mbak, ya kan tadi soal terkait dengan kekerasan seksual, kemudian terkait dengan gender. Tadi juga ada efek. Ini sebenarnya nih dari semua yang lahir ini ada muatan politik nggak sih di belakang ini nih? Jadi yang akhirnya ini jadi risuh kan di tengah-tengah masyarakat ini. Bener loh, Mbak. Kemarin aja kayaknya teman-teman mahasiswa juga ada sempat aksi juga tuh di gue lihat di TV tuh, Mbak. Jadi bener nggak sih? Emang apa mungkin ada muatan politik sih di belakang ini? Kalau berbicara politik, biasanya berbicara terkait kekuasaan maupun juga kebijakan gitu. Nah, kalau terkait kebijakan juga seperti yang tadi saya bilang bahwa ini adalah bagian daripada untuk apakah nantinya layak RUU PKS ini disahkan apa tidak gitu. Dan memulainya pertama ada di lingkungan kampus. Ini test case ya. Kemudian juga dari ranah kekuasaan menguatkan lagi pihak kampus sebagai pemegang otoritas dari peraturan-peraturan kampus gitu. Jadi dan bisa otoriter dong ya. Ya bisa jadi, gitu bisa jadi. Ngeri ya gitu. Ternyata ngeri juga ya permen nih. Maksudnya meluas dari akhirnya gitu. Tetapi juga kalau mau dibilang politik kan, karena kan kita juga, saya sebut negara kita adalah negara kapitalis juga ya. Iya. Nah, bagaimana juga mendapatkan dana dari kebijakan Permendikbud ini, karena kampus harus membiayai satgas. Gitu, jadi satgas itu yang membiayai kampus nantinya? Iya, kampus gitu. Karena punya tugas-tugas yang sudah ada di Permendikbudristek gitu. Dan satgas itu diberikan kayak
keamanan hukum begitu, kayak polisi, wewenang hukum dan kayak wartawan gitu. Astaga. Kayak keamanan hukum. Oh, jadi bertindak. Iya, berarti apapun yang terjadi itu nggak bisa langsung misalnya ke polisi. Mungkin lebih efeknya tuh ruang gerak mahasiswa mungkin sedikit jadi dibatasi. Itu pasti. Itu pasti. Nah, wah ini makin menarik nih. Dari tadi Kiai dianggurin mulu nih. Nah, ini ini kayaknya Pak. Saya minum ya. Iya, silakan. Mudah-mudahan nih apa namanya? Kita kan tadi udah lihat kan, fakta nih. Lihat fakta di lapangannya, terus latar belakang, terusnya efek-efek secara di lingkungan, apa sih efeknya di lingkungan masyarakat, terutama di kampus ya. Nah, kita tanya nih ke Kiai nih. Dari sebenarnya sudut pandang Islamnya gimana? Dari pandangan agama nih seperti apa nih? Benar Kiai. Jadi Permendikbudristek ini kalau menurut dari segi pandangan Islam itu bagaimana? Pertama-tama yang harus dipahami ya, bahwa di dalam Islam seluruh tindakan perbuatan, baik itu yang dilakukan oleh individu maupun masyarakat maupun dalam hal ini adalah pemangku di pemerintahan yakni negara, itu berkewajiban untuk tunduk kepada tuntunan-tuntunan Islam. Apapun akhirnya kemudian tindakan atau peraturan yang muncul di tengah-tengah mereka itu tidak boleh bertentangan dengan tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Maka tidak demi Tuhanmu Muhammad, mereka itu tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai pemutus perkara atas seluruh urusan-urusan mereka. Summa yajidu fi anfusihim harajan, lantas setelah diputuskan hukum itu, keputusan itu, mereka tidak terdapat di dalam dirinya itu sesuatu yang berat. Wa yusallimu taslima, dan mereka betul-betul tunduk dengan setunduk-tunduknya. Ayat ini menegaskan bahwa siapapun di antara kaum muslimin dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk kepada syariat. Maka kalau kita melihat tindakan daripada Permendikbud ini, itu adalah suatu tindakan yang sangat berbahaya. Yakni tidak hanya kemudian peraturannya itu dibuat sakar PDW menurut kepala manusia, sudah di luar daripada tuntunan Islam, juga ini akan mengarahkan kepada legalitas terhadap perzinahan. Ya. Yang kemudian notabene legalitas terhadap perzinahan ini sama saja mengundang azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan mengundang azab. Bayangkan ini masyarakat, mahasiswa lah ya, saya mohon maaf ini sama ya mahasiswa, ini belum ada permen semacam ini. Iya. Itu orang-orang mahasiswa sudah banyak yang berzina. Masya Allah. Itu tidak bisa diukur. Banyak data yang menetapkan bahwasanya mahasiswa atau mahasiswi di beberapa kota besar di Indonesia itu yang sudah kehilangan perawan itu sangat sudah mencapai grade-nya sampai 60%. Ini belum ada peraturan semacam itu. Apalagi udah dilegalkan. Apalagi kalau kemudian sudah ada legalitas. Ini sangat-sangat berbahaya. Iya. Nah, di saat nantinya kemudian kita berusaha untuk menjadikan anak-anak kita soleh, mencari orang-orang yang betul-betul anak yang bukan anak zina, itu sulitnya innalillah. Kalau seperti ini nantinya. Karena nantinya ketika peraturan itu muncul, nanti akan ada aturan-aturan baru. Gimana nih kalau umpama ingin mencegah rasa malu dan lain sebagainya, akhirnya munculnya ada yang hamil di luar nikah dan sebagainya karena yang dianggap pemerintah itu pelecehan seksual dan lain sebagainya itu hanya orang-orang yang kemudian tidak suka sama suka. Tidak artinya setuju kalau korbannya suka sama suka gitu tidak ada masalah gitu. Maka akan menghasilkan adalah yang hamil di luar nikah. Bagaimana ini nantinya muncul, berarti bisa jadi nanti adalah undang-undang terhadap aborsi atau kayak ini dan itu dan seterusnya. Mungkin lebih parah lagi nantinya gini, Mbak. Bisa dilegalin lagi aborsi ya. Enggak, khawatirnya justru nanti orang bisa jadi nanti antara laki-laki dan perempuan, kalaupun mereka misalnya sudah sampai hamil, nggak perlu lagi ada pernikahan juga. Udah gaya Eropa atau Amerika, bisa jadi begitu ya. Jadi kumpul kebo akhirnya itu akan terjadi. Nah, maka ini sama saja pemerintah lewat
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini sama saja menjadi jembatan real atas legalisasi perzinahan itu sendiri yang sebenarnya notabene di negeri yang mayoritas Islam. Dan itu sangat-sangat berbahaya, mengandung bencana, mengundang bencana buat kita. Ya, dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lau dhahara zina war riba faqad ahallallahu iqaban alaihim summa la tad'unnahu wa la yustajabu lahu." Ya. Kalau zina dan riba itu sudah nampak, jadi sudah nyata, jadi sudah real, maka faqad ahallallahu iqaban alaihim, itu sama saja mereka menghalalkan. Sama-sama dia berkata, "Ya Allah, monggo silakan turunkan azab." Nah, itu sama saja kalau kita berkata seperti itu. Kalau zina ini jelas-jelas belum ada permen semacam ini, itu orang sudah merajalela perzinahan di mana-mana. Apalagi udah ada permennya. Apalagi kalau sudah ada payung hukum yang kemudian melegalisasi hal itu. Nah, bahkan kemudian nantinya seperti yang pernah terjadi di salah satu kota, jadi ada seorang ASN yang pernah ketangkap basah itu berzina dengan teman kerja, dengan teman kerjanya ya, itu di salah satu hotel oleh suami dan pasangan mereka. Nah, begitu kemudian dibawa ke pengadilan, apa yang dinyatakan? Mereka menyatakan bahwa kami melakukan ini suka sama suka. Akhirnya apa yang terjadi? Maka orang ini tidak bisa dihukum, tidak bisa dipecat dan sebagainya. Artinya tindakan asusila yang dimaksud itu dilindungi. Itu sudah dianggap selama suka sama suka itu dilindungi. Ini belum ada permen. Nah, kalau itu terjadi pada permen ini lewat mahasiswa, ini bahaya sekali. Ada jadi payung hukum ya. Iya, sudah ada payung hukumnya dan itu sangat berbahaya. Dan ingat, wallahi, wallahi itu sama saja kita mengundang bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kita ini umat Islam di Indonesia ini sedang berada dalam titik nadir yang sangat berbahaya, di mana mereka diperintahkan Allah untuk taat sepenuhnya kepada Islam, tetapi mereka malah menjauh dari Islam. Ingat, umat Yahudi dan Nasrani di dalam Al-Quran itu dilaknat Allah itu gara-gara apa? Gara-gara menjadikan rahib dan pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Padahal jelas-jelas mereka itu adalah para pemimpin agama. Nah, sahabat bertanya, kami kan tidak pernah sujud ya Rasul. Kata Rasulullah, bukankah kalau mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah untuk kalian ikuti? Ya. Nah, sekarang ini bukan lagi pemimpin agama. Orang yang sangat tidak punya kompetensi pemahaman terhadap agama, itu kemudian disuruh membuat peraturan untuk manusia. Dan ini juga melabrak masalah agama. Dan itu sangat berbahaya. Itu sama saja kita mempersiapkan diri. Kita harus siap-siap. Dan ingat, dalam suatu masa rentang sejarah, itu ada suatu negeri yang diazab Allah, itu seluruh penduduknya itu hancur binasa. Itu yang kita kenal di wilayah Pompai kalau tidak salah. Difilmkan itu mereka karena legalisasi perzinahan. Apakah Indonesia kepengen pemerintah itu kepengen mengarahkan Indonesia itu ke arah sini? Apakah ngeri lah. Lawang yang kemarin saja di Palu itu perzinahan merajalela diselesaikan cara adat oleh Allah itu dengan gempa. Semacam itu. Apakah ingin seperti itu? Gitu loh. Nah, itu padahal belum ada peraturan, belum ada permen. Permen yang bisa menjadi payung hukum perzinahan. Apalagi kalau sudah ada permennya dan lain sebagainya. Orang bisa aja, saya melakukannya suka sama suka, ya udah. Tidak bisa, orang tua tidak boleh melarang anaknya. Tidak boleh menyalahkan efeknya luas. Karena tindakan dan itu tidak bisa lagi dipandang sebagai tindakan asusila. Saya terus terang ngeri banget, asli banget. Gue nggak kebayang. Jadi kalau dulu tuh orang berzina tabu, ya sekarang tabu. Tuh jadi
bisa bebas gitu. Iya, Apalagi yang tadi makhluk darat sama air tuh, itu amfibi ya kan, tuh makhluk amfibi tuh. Jadi mereka jadi merasa punya payung hukum, akhirnya mereka bebas-bebas aja, merasa apa namanya, nggak ada masalah. Ya itu yang bikin ngeri sebenarnya, Mbak. Dan kan khawatirnya kan buat generasi kita, khususnya buat gue yang masih muda ya, kalau lu kan udah tua. Enggak gini. Ini buat LB friend juga nih, buat semuanya nih. Berpikir itu masalah-masalah kayak gini, apa yang kita lakukan sekarang itu untuk masa depan. Benar. Bukan masa depan kita doang, tapi buat ini anak harus cucu kita. Nah, itu yang harus dipikirin. Kita mah bentar lagi mati. Bener. Yang lu doang, Adik. Gua mah enggak. Ya lu doang. Jalan giliran mati gua. Nah, ini sekarang umat Islam ini harus gimana, Pak Kiai? Nah, menyikapinya nih gimana gitu? Iya. Pertama yang harus kita sikapi itu adalah kita wajib turun menolak secara real ini. Karena memang dalam Islam haram hukumnya membiarkan suatu kemungkaran itu dilakukan oleh dan kita diam-diam saja. Dan itu dikategorikan orang yang mendiamkan suatu permasalahan atau suatu keharaman atau kemungkaran itu dianggap sebagai syaitanul akhras, setan bisu. Nah, itu bahayanya. Udah setan bisu lagi. Jadi jangan sampai ini kita tidak boleh diam. Sebab apa? Sebab orang tua mati-matian mendidik anaknya di rumah, sementara anak-anak mereka ketika keluar menuntut ilmu itu terdidik oleh lingkungan. Nah, kalau lingkungannya kemudian seperti ini, maka mau tidak mau akhirnya ya lingkungan yang terhasilkan adalah lingkungan yang penuh dengan perzinahan dan sebagainya. Sehingga manusia-manusia yang taat kepada Allah itu akan sangat sulit. Ya, syukur sekali ada mahasiswa yang punya. Jadi emang harus bersuara ya, Oke ya. Jangan jadi apa? Jangan jadi apa? Setan bisu. Jangan saya jadi setan bisu. Dan yang kedua, ini kita kasih closing statement nih harusnya. Jangan jadi setan bisu. Iya. Jangan sampai. Yang kedua, masyarakat wajib, ini berdasarkan tuntunan Islamnya, wajib menolak kemungkaran ini secara langsung. Entah tapi tentunya dengan tidak melanggar hukum ya, seperti melakukan pengrusakan. Jangan. Tapi wajib pemerintah, karena siapapun dia, bahkan sebenarnya pemerintah ataukah orang-orang para pejabat itu juga terancam anak-anak mereka kalau sampai kemudian itu anak-anak cucu mereka itu kalau sampai kemudian peraturan ini tetap maka harus kemudian segera mensikapi mengeluarkan tindakan supaya untuk mencegah ini, sebab laknat Allah akan membayang-bayangi kita. Wah, ngeri juga, Mbak. Kita juga. Tapi yang gue menarik tadi, Mbak, tadi dari kita diskusi ini, ternyata efek dari ini ada dua, Mbak, yang gue perhatikan. Pertama, efek laknat Allah. Iya, itu yang pasti ya. Yang kedua tadi efek di sosial. Bisa jadi nanti kita punya tetangga, ternyata dia kumpul kebo, dan itu sah-sah aja. Kita punya udah kumpul kebo, dia itu lagi amfibi. Beranak lagi. Iya. Itu yang paling ngeri banget aduh. Nah, lu meleng dikit ntar lu. Oke deh, LB Friend, buat LB Friend nih, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan, kolom komentar tulis, boleh, jangan lupa juga di share nih, ini informasi nih, ini biar ini yang nutrisi banget ini, nutrisi banget, terutama buat mungkin buat ibu-ibu kan, LB Friend punya ibu, punya saudara, mungkin mereka tuh nggak tahu nih kasus-kasus kayak gini, padahal efeknya itu luas. Iya. Ini kadang masyarakat tuh masih bilang kita mau orang awam, bukan orang awam menurut gua nih pribadi. Lu orang males. Itu udah. Karena ini udah detail, jelas gitu, padat ya kan, nggak jelimet gitu loh. Ini lo dampaknya kalau ini begini gitu. Nah, udah mungkin kalau LB Friend mau lebih dalam lagi pastinya kita harus ngumpul ya. Benar. Ngopi bareng. Ngopi biar nggak salah paham. Biar clear. Ya kan, kalau ada pertanyaan, kalau ada unek-unek, atau mungkin bisa jadi ada teman-teman LB Friend nih kontra nih dengan diskusi. Ya, boleh diskusi. Kita ngopi bareng gitu. Kita tampilkan lagi nih Kiai teman-teman mahasiswa dari Gema ya. Mas Abdul Halik ini juga bisa hadir, biar kita biar clear kan nih apa sih yang kontra, menurut mungkin bisa jadi Mbak, mereka teman-teman LB Friend itu punya pandangan sendiri gitu. Iya, takutnya kan
apa namanya nggak setuju gitu Iya, ya kan. nah, Ya bisa silakan kita aja kita ngobrol tampung, bareng ya. kita ngobrol bareng. Iya, benar, gitu. betul. Nah, closing statement. Ini gimana nih? Siapa nih? Kayaknya Pak Kiai nih. Oke. Ya, terakhir ya saya sampaikan, kalau sampai kemudian perkara peraturan ini didiamkan oleh pemerintah ataukah sampai kemudian dilegalkan dan kita masyarakat mendiamkannya, tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi. Dan kita dilarang untuk diam dalam perkara ini. Bayangkan kita tidak berzina tapi diam-diam saja dianggap dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. So zina ini sangat berat dan itu akan merusak semua tatanan masyarakat kita kalau hal ini terjadi. Saya kira itu harus segera melakukan penolakan untuk perubahan. Ke arah apa? Ke arah Islam sebagai tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah yang akan membawa kepada kebahagiaan dunia maupun akhirat kita insyaallah. Masya Allah. Oke, my friend, episode kali ini kita mungkin sekian dulu ya. Ya. Nextnya mungkin ada kelanjutannya lagi nih, bahas gema atau apalah Atau masalah-masalah mungkin apalah. punya tema-tema yang Nah, usul, boleh punya juga usul, usulin boleh. ya. Boleh. Oke Nanti deh, biar kita bahas ya. kita tutup sampai di sini. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Abdul, Mas Kiai. Aduh, Allah. Terima kasih ya. Udah